melakukan praktikum zoologi vertebrata. Pada praktikum ini, saya akan mengamati struktur morfologi dan anatomi dari spesies kelompok apes. Apes adalah hewan yang tubuhnya dilindungi oleh bulu-bulu, suhu tubuhnya tetap, berparuh, fertilisasinya terjadi secara internal, dan pada bagian kaki biasanya memiliki 4 jari-jari yang dilepisi oleh lapisan bersisik. Nah, untuk spesies yang akan saya amati pada praktikum ini adalah ayam kampung atau Gallus domesticus. Klasifikasi dari Gallus domesticus yaitu Indom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Apes, Ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, dan spesiesnya Gallus domesticus. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur morfologi dari Gallus domesticus. Pada Gallus domesticus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau caput, bagian badan atau trunkus, dan anggota badan atau ekstremitas. Pada ekstremitas dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstremitas superior atau pada bagian sayap dan ekstremitas inferior pada bagian kaki. Pada bagian kepala atau caput terdapat paruh atau rostrum. Pada rostrum ini terdapat maksila atau rahang atas dan rahang bawah atau mandibula, dan di dalamnya terdapat lidah. Selanjutnya ini terdapat jengger, lubang hidung atau nares, mata atau organon visus, dan juga terdapat telinga atau forus acousticus externus. Di antara caput dan trunkus atau badan terdapat bagian leher atau cervix yang diselubungi oleh bulu-bulu. Pada bagian badan atau trunkus terdapat bulu-bulu yang menutupi, di mana bulu-bulu ini berguna untuk melindungi tubuh atau badan Gallus domesticus dari kondisi cuaca yang buruk di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan letak bulu-bulunya, bulu-bulu pada Gallus domesticus dibagi menjadi 5 golongan, di mana yang pertama itu bulu-bulu yang terletak pada bagian sayap disebut dengan remiges. Bulu-bulu yang terletak pada bagian ekor disebut dengan rectrices. Bulu-bulu yang menutupi bagian badan disebut dengan tephrikes, dan bulu-bulu yang menutupi bagian bahu disebut dengan parapterum, dan yang terakhir bulu-bulu yang melekat pada jari ekstremitas superior yang ini disebut dengan alaspuria. Bulu-bulu pada ayam terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bulu plumae atau bulu pelindung yang terletak paling luar. Yang kedua bulu plumulae yang berada di bawah bulu plumae. Bulu ini rakisnya lebih pendek dibandingkan dengan bulu plumae. Dan yang ketiga itu bulu filoplumae atau bulu-bulu halus. Untuk bulu-bulu plumae terdapat beberapa bagian, yaitu seperti pada bagian pangkal ini disebut dengan umbilicus inferior. Pada bagian ini disebut dengan umbilicus superior, dan bagian yang memanjang ini disebut dengan kalamus. Perpanjangan dari kalamus atau lanjutan dari kalamus ini disebut dengan rakis. Yang ini, dan satuan dari bulu-bulu ini disebut dengan barbae.
bagian ekstremitas. Yang pertama itu bagian ekstremitas superior atau bagian sayap, di mana pada bagian ini dibagi atau terdapat beberapa bagian, yaitu tulang lengan atas atau humerus pada bagian ini, dan radius atau tulang pengumpil ini, ulna atau tulang hasta pada bagian ini, osteocarpalia atau tulang pergelangan tangan pada bagian ini. Selanjutnya ossa metacarpalia atau tulang telapak tangan pada bagian ini. Dan juga terdapat digiti, di mana digiti ini terdiri dari 3 jari-jari atau phalanx. Selanjutnya bagian ekstremitas inferior atau tungkai kaki. Pada bagian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang paha atau femur pada bagian ini, patella atau lutut pada bagian ini, tibia pada bagian ini, tibia tarsus yang ini, di mana tibia tarsus ini merupakan persatuan antara tibia dengan tarsalia. Selanjutnya ada tarsometatarsus, dan terdapat digiti yang mempunyai ruas jari-jari atau phalanx, di mana di ujung ruas jari-jari ini terdapat kuku atau valvula yang yang digunakan ayam untuk mencakar. Selanjutnya kita akan mengamati struktur anatomi dari Gallus domesticus. Untuk mengamati struktur anatominya, kita perlu melakukan proses pembedahan. Yang pertama-tama itu kita perlu mencabut sebagian bulu-bulu yang berada pada bagian dada untuk mempermudah proses pembedahan. Setelah itu kita akan melubangi bagian dada bawah untuk melihat isi atau organ dalam dari Gallus domesticus. Anatomi dari Gallus domesticus yaitu ada trakea yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara menuju paru-paru. Selanjutnya ada jantung atau kor yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ayam. Selanjutnya ada hati atau hepar yang berfungsi untuk merombak eritrosit yang sudah mati dan juga dapat menetralkan racun. Di bawah hati terdapat kantong empedu atau
vesikel villi yang berwarna hijau berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak. Di samping kantung empedu terdapat limpa atau lien yang bentuknya hampir mirip dengan jantung. Selanjutnya terdapat proventriculus atau lambung kelenjar yang berfungsi melakukan pencernaan secara kimiawi. Dan terdapat ventriculus atau lambung pengunyah atau ampela yang berfungsi melakukan pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, pada bagian usus atau intestinum terdapat usus halus atau intestinum tenu yang berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi dan juga proses penyerapan nutrisi atau sari-sari makanan. Usus halus dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang berbentuk seperti huruf U, di mana di tengah duodenum terdapat pankreas yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan kimiawi pada usus halus. Selanjutnya ada usus kosong atau jejunum. Kemudian terdapat usus buntu yang berjumlah 2. Nah, di dekat usus buntu terdapat usus penyerapan atau ileum sampai percabangan ini. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan bergerak ke usus besar atau intestinum crassum yang merupakan tempat pembusukan sisa-sisa makanan yang nantinya akan menjadi kotoran, dan kotoran tersebut akan dibuang melalui kloaka. Bagian ini merupakan bagian kloaka. Kloaka pada ayam memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai saluran pembuangan feses atau kotoran dan juga urin, dan juga sebagai saluran reproduksi pada ayam. Selanjutnya, pada bagian yang berwarna merah ini merupakan ginjal atau ren yang merupakan tempat untuk menyaring darah dan hasil akhirnya berupa urin. Organ yang berwarna putih ini adalah testis yang merupakan tempat pembentukan sperma pada ayam. Nah, karena adanya testis berarti ayam yang kita amati sekarang adalah ayam jantan. Itulah tadi struktur, morfologi, dan anatomi dari Gallus domesticus. Sekian dari saya dan terima kasih.